Selamat pagi semua. Selamat pagi, Bu. Pagi. Wah, Pagi, baru Bu. Bayu nih. Ya, Pagi, Bu. pagi Misbah. Pagi Aprilia. Eh, oke, hari Bu. ini kita pertemuan terakhir sebelum UTS ya. Jadi mungkin hari ini kita banyak untuk perhitungan, kemudian kita balik lagi flashback ke belakang untuk UTS-nya kira-kira apa. Jadi mungkin nanti ini ada dua sesi, Zoom pertama atau mungkin bisa sampai tiga sesi. Jadi Zoom itu kan saya dapetnya 40 menit ya. Jadi 40, 40, 40. Kalau misalkan memang belum terpenuhi gitu ya. Tapi kalau misalkan hanya dua kali Zoom juga alhamdulillah ya, semoga segitu ya. Nah, hari ini kita akan mempelajari pelajaran terakhir di eh, metode PERT gitu ya. PERT itu program evaluation eh, requirement teknik. Jadi di mana scheduling teknik ini atau teknik scheduling gitu ya. Kemarin kita udah belajar early start sama last finish. Nah, hari ini kita belajar early finish dan last start. Apa sih gitu ya? Apa sih ini early finish sama last start? Nah, jadi early finish sama last start kemarin kita udah bahas nih ya. Jadi kalian bisa targetin adalah kemarin kita early start dan last finish, di mana kita perhitungannya kalau untuk early start itu dari depan ke belakang, dan pilih paling besar, ya kan? Nah, kalau last finish, Dari belakang ke depan, Ibu. iya, bentar saya mute dulu nih, ada yang, eh, oke. Nah, sedangkan last finish dari belakang ke depan, dengan yang pilihan lebih, waktunya lebih Kecil, Ibu. kecil, benar. Nah, di sini hari ini kita akan belajar tentang early finish sama last start gitu ya. Nah, setelah kita dapat early start, kita bisa dapat early finish. Nah, ingat-ingat untuk early finish adalah rumusnya IS ditambah durasi. Early start ditambah durasi. Dan last start adalah last finish ditambah durasi. Gitu ya. Apa sih gitu kebalikannya? Kalau ini kan adalah early start itu waktu awal dimulai suatu kegiatan dengan pengertian apabila kegiatan dimulai sebelum nilai IS maka akan mempengaruhi critical path method secara keseluruhan gitu ya. Nah, kalau dia early finish itu metode mencari besaran jumlah durasi dari hari atau bulan yang digunakan pada suatu saat gitu ya, kegiatan dengan batas waktu yang paling cepat selesai. Jadi nanti kita lihatnya juga yang batas waktunya paling cepat selesai. Tapi nanti di sini kita lihat dulu perhitungannya. Biasanya kalau early, ingat early itu diambil yang paling besar waktunya, gitu ya. Tapi dia adalah kegiatan yang batas waktunya paling cepat selesai atau deadline gitu ya. Ketika kita due date atau tenggat waktu kayak kayak kalian nih misalkan saya target ya untuk tugas sebelum tanggal 28 gitu ya. Nah, itu adalah tenggat waktu. Jadi waktu mana nih yang harus kita kerjakan sama aja kayak tugas kuliah ya. Kan misalkan ada tugas A, B, C, deadline-nya tanggal sekian 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 gitu ya. Nah, kita kerjain yang paling cepat untuk si deadline-nya gitu atau waktu yang untuk tenggat waktu yang paling cepat yang kita kerjakan. Nah, biasanya yang paling besar waktunya itu gitu ya. Nanti pas dihitung kalau yang paling dekat gitu ya dengan waktu yang ada. Contohnya seperti itu. Mungkin nanti eh, diingat-ingat aja IF itu rumusnya IS ditambah durasi gitu ya. Early start ditambah durasi. Nah, last start itu kalau last finish itu waktu paling lambat, sorry. Kalau last finish tuh last finish itu waktu paling lambat dimulai suatu kegiatan, ya kan? Kalau last start itu metode mencari besaran jumlah durasi dari yang digunakan dalam melakukan kegiatan dengan batas waktu yang paling akhir. Jadi, eh, batas waktu yang paling kecil
kalau misalkan secara perhitungan gitu ya. Jadi di sini besar, di sini waktunya paling kecil. Waktu paling kecil. Nanti mungkin ada contohnya, eh, tapi secara teoritis atau mungkin matematika ya, si early ini selalu ambil paling besar waktunya. Si last ini ambil waktu yang paling kecil. Jadi rumusnya early finish sama last start itu adalah early start ditambah durasi untuk si early finish dan last start adalah last finish dikurang durasi gitu ya. Kita ingat ya, tambah sama kurang untuk si early finish. Nah, bisa dicatat mungkin. Oke. Nah, ini ada contoh soal. Mungkin nanti saat UTS nih ya, sekalian kisi-kisi. UTS nanti mungkin saya akan memberikan suatu tabel gitu ya. Jadi tabel kegiatan A, B, C, D, E, F, G, H, I, J gitu ya misalkan. Nah, dengan estimasi yang ada. Jadi nanti kalian disuruh menggambarkan diagram jaringan atau diagram pertini lah dibilangnya. Dan di mana menghitung jalur kritis yang seperti biasa. Kalian juga diharuskan untuk menggambar early start sama last finish gitu ya. Kira-kira seperti ini contohnya. Nah, setelah early start dan last finish kalian sudah dapat gambarkan, nah ada early finish sama last start yang harus kalian hitung. Ini kita udah dapat nih gambarnya ya. Ini yang kemarin, pertemuan kemarin. Early start dan last finish. Nah, ini adalah contoh dari gambar early start dan last finish. Dan kalian bisa mendapatkan jalur mana yang memang sama atasnya. Itu adalah merupakan jalur yang kritis. Ini contoh yang kemarin. Nah, untuk hari ini kita akan menghitung. Nah, ini yang kemarin pertemuan keempat ya. Jadi nanti untuk ini pertemuan keempat, kemudian pertemuan kelimanya jalur kritis menghitung ya. Terus kemudian pertemuan 6 adalah early start early finish dan last finish. Nah, lanjut kita pertemuan ketujuh hari ini adalah menghitung untuk early finish dan last start. Itu mungkin saya sudah berikan untuk di materi ada ya jawabannya. Cuman gimana untuk menjawabnya saya akan mendemonstrasikan kepada kalian gimana cara untuk menjawabnya. Jadi untuk sebentar saya pindahkan. Halo, mohon dimatikan, di mute. Oke. Jadi kan kita sudah dapat oke. Wait. Mute ya. Oke. Nah, untuk perhitungan early finish gitu ya, kita pakai sama last start ini kita pakai metodenya metode tabel. Kalau kemarin kita gambarnya gambar diagram gitu ya. Nah, hari ini kita akan menghitung tabelnya. Setelah kita menghitung tabel nanti akan ada tabel lagi. Nah, jadi tabelnya pasti ini ya. Ada note, IS. IS tuh early start yang kemarin kita hitung ya. Yang ini bagian atas. Kegiatannya apa? Ya, ini ada di sini nih. Di tabelnya ada kegiatan A, B, C, D, E, F. Durasinya sudah kita dapatkan dari estimasi waktu. Dan ada note yang capaiannya. Misalkan eh, dari note 1, ini adalah note ke note berapa nih? Note 2. Nah, kemudian kita akan mendapatkan rumus dari hitungan dari IF yang setelah kita mendapatkan ini.
Ada yang mau mencoba jawab atau saya contohkan satu dulu? Siapa nih? Ada yang mau mencoba? Atau saya contohkan dulu? Oh, nggak ada yang jawab. Yang Saya mau coba, contohkan Ibu. dulu. Oke, siapa nih yang mau coba? Silakan, silakan. Julianti ya? Siapa tuh tadi? Halo? Jadi siapa yang mau jawab tuh? Saya mau coba dulu, Bu. Oke, Grace. Eh, jadi yang pertama itu notnya kan di 1. Ah, Early startnya itu kan 0. ya benar. Nah, lanjut ke kegiatan yang kedua itu A. Ah, Kemudian durasinya itu 10. ya benar. Lalu di note kedua itu jadinya early finishnya itu 10. Karena 0 Not ditambah 10. dua. Ya benar, Oke, benar. Terima. lanjut. Lanjut ya. Kita Ya. lanjut. Mm-mm. Lalu 1 ke 3 early startnya Satu 0. ketiga Early startnya itu dan 0. nol. Kegiatannya itu B. Ya benar. eh, Durasinya itu 8. Mm-mm. Jadi early finishnya 8. Iya benar. Nah, mungkin saya jelaskan sedikit ke teman-temannya ya. Terima kasih Grace sudah Iya, menjawab. Ibu. Jadi gini, adik-adik, kita coba hapus dulu ya untuk semuanya. Nah, jadi gini, cara untuk menjawab membuat tabel untuk early finish ini, kita lihat di sini ada note sebelum sama note sesudah. Ini namanya yang ini adalah note ya, ingat. Nah, kemudian kegiatannya adalah si A, B, C, D, E, F. Ini adalah kegiatan dan durasinya adalah ini ya, ada estimasi dari ini. Ini adalah durasi. Nah, di sini mungkin nih not sesudah gitu kali ya. Sesudah, ini not sebelum untuk perhitungan early finish. Nanti kebalik nih kalau last start. Kita dari belakang gitu ya. Nah, jadi tadi yang Grace jawab sudah benar. Kita bisa lihat note-nya, kita mungkin bisa coba dulu untuk menghitung not-not dulu gitu ya. Untuk mempermudah kita. Pertama, kita lihat nih, satu ini kedua dan satu ini ketiga note-nya. Jadi kita bisa tulis, oh satu ada 2 kali nih. Kemudian note 2, note 3. Dia dari satu ke 2, satu ke 3. Selanjutnya, mungkin kita bisa lihat nih dari note 2. 2 ke 4, ya kan? 2 ke 4. Selanjutnya, note 3 ada 2 nih. Ada 3 ke 4 dan ada 3 ke 5. Oke, berarti kita 3 ke 4 dan 3 ke 5. Selanjutnya, not 4 ke 5. Kita bisa tulis 4 ke 5. Sampai sini dapat dipahami untuk note-nya? Paham yuk. Oke, lanjut. Untuk Dapat. IS-nya, ini bagian atas ya. Ini IS itu kan kemarin kita sudah menghitung IS, early start. Nah, jadi dari 0, oke, 1 kan 0 ya. Not 1, 0, 0. Not 2, 10 ya. Kita lihat 10. Not 3, 8. Terus kemudian not 3, 8 juga. Not 4, 3, 5. Ya kan? Nah, lanjut kita lihat kegiatan. Kegiatannya apa aja nih? 1 ke 2, oke, kegiatannya si A. 1 ke 3, kegiatannya B.
2 ke 4 itu kegiatannya C. Terus kemudian 3 ke 4 kegiatannya E. 3 ke 5 kegiatannya D. Dan 4 ke 5 kegiatannya F. Nah, lanjut ke durasi, kita bisa tinggal ngecek aja. A, durasinya 10. B, durasinya 8. C, durasinya 12. E, durasinya 27. D, durasinya 22. Dan F, durasinya 7. Nah, kita tinggal tambahkan IS ditambah durasi untuk mendapatkan si IF-nya. Berarti 0 ditambah 2, 2. 0 ditambah 8, 8. 0 ditambah 2 lagi. Sorry. Nah, 0 ditambah 10, 10. Kemudian 10 ditambah 12, 24. 8 tambah 3, 27, 35. 8 tambah 22, 30. 35 tambah 7, 42. Nah, dapat dipahami untuk early finish? Pahami, Bu. Pahami, Bu. Oke, baik. Kita next ya ke perhitungan last start. Last start kita hitungnya kebalik nih dari si early finish. Nah, kita balik lagi. Ada yang mau mencoba jawab? Oke, mungkin saya dari belakang dulu ya. Ini perhitungannya dari belakang ke depan. Kita bisa gambar begini agar lebih mempermudah kita dalam menghitung last start. Note-nya kita bisa lihat dari 5 ke 4 sama 5 ke 3. 5 ke 4 sama 5 ke 3. Note dari 4, kita bisa lihat 4 bisa ke 2, 4 bisa ke 3. Ada ke 2 dan ke 3. Mungkin enaknya 3 dulu baru 2. Biar kita note-nya ya. Kita bisa lihatnya lebih gampang. Nah, lanjut. Note 3 ke 1. Note 2. Salah. Ya benar. 2 ke 1. Gitu. Jadi sampai sini dapat dipahami untuk note-nya? Pahami, Bu. Oke, baik. Nah, LF kan tadi kita yang IS yang atas, kita lihat yang bawah. Ini adalah si LF-nya, last finish-nya. Kita tinggal cek nih, last finish 5, 42. 42 ya kan? Nah, last finish-nya 4, 35. 35. Last finish-nya 3, 8. Last finish-nya 2, 23. Nah, di sini setelah itu kita lihat kegiatannya. Note 5 ke 4 kegiatannya si F. Kita langsung aja ya biar cepet. F itu ke durasinya 7. Kemudian 5 ke 3. 5 ke 3 berarti kegiatannya si D. Yaitu 22 hari ya. 4 untuk note 4 kita lihat nih di sini. 35 ke 4 ke 3. Oke, 4 ke 3 pakai si E. Kegiatannya E 27. Nah, kemudian untuk note 4 ke 2 itu kegiatannya C 12 durasinya. 3 ke 1 B.
durasinya 8. Nah, kemudian 2 ke 1 A durasinya 10. Tinggal kita kurangi aja. 42 kurang 7, 35. 42 kurang ini 20, 22, 35 kurang 27, berapa nih? 12. Bener nggak sih? 8. 8. Nah, kemudian 35 kurang 12, berapa nih? 23. 8 kurang 8, kosong. 23 kurang 10, 13. Sampai sini dapat dipahami untuk mengisi last start? Paham Ibu, paham. Paham, Bu. Oke, lanjut ya. Kita udah dapat hitungannya ini dari pengurangan ya, dari rumus yang ini. Oke, sebentar. Nah, kita bisa dapat arah hasilnya adalah sama ya. 10, 1, 13, bla bla bla. Nah, di sini ada yang saya kuningi. Nah, kita lihat ya. Nah, saya kuningkan nih. Kenapa sih alasannya? Tadi sudah saya bilang. Kalau early, kita pilih yang paling besar. Kalau last, itu kita pilih paling kecil. Untuk si nilai CEF maupun nilai CLS. Oke. Di sini alasannya kenapa yang dikuningi saya seperti ini. Di sini karena not 2 ini sendirian ya. Kita bacanya yang di sini ya. Not 2 tuh cuman sendirian, dia cuman ada 10. Not 3 itu sendirian karena dia ada 8. Nah, sayangnya 4 nih ada 2. 5 juga ada 2 kali. Nah, kita harus bisa memilih mana yang kita harus pilih. Yang paling besar adalah yang 35. Kemudian yang di sini antara 2 ini yang paling besar adalah 42. Yang nanti kalian akan pilih sebagai CEF-nya. Karena ada 2 nih ya untuk dari not yang ada. Untuk mendapatkan critical path method juga gitu. Sama aja sih sebenarnya. Cuman memang berbeda dari metode si PERT ini. Dapat dipahami untuk mengapa dia dikuningi? Karena dia ada 2 bagian. Paham untuk yang ini? Paham, Bu. Oke, Paham, lanjut. Bu. Paham, Ibu. Lanjut di sini juga ada 3, ya kan? 4, 3, 2 sendiri, 1 ada 2. Nah, kita pilih yang paling kecil. Ingat, untuk kelas itu kecil, untuk early itu besar. Nah, kalau early kita pilih yang paling besar dari nilai not yang ada. Kalau last kita pilih yang kecil, yaitu kita pilih yang 0 sama yang 8. Karena di sini ada 20 sama 8, di sini ada 0 sama 13. Lanjut mungkin di sini kita sudah dapat ya. Nah, kemudian kita bisa lanjut ke perhitungan untuk kegiatan yang ada. Nah, kan tadi kita udah dapat last early finish sama last startnya ya. Nah, dari sini kita bisa masukkan ke dalam tabel. Nah, contoh ini adalah kegiatan A, B, C, D, E, dan F. Ini adalah yang kita copy dari sini ya. Nah, kemudian durasinya kita tinggal masukkan aja ke sini. Jadi dari bagian nanti kalian mungkin untuk UASnya bisa membuat tabel seperti ini, perhitungan early finish, perhitungan last start, kemudian kalian dapatkan tabel ini, gitu ya. Nah, di sini kita bisa, ini saya hapus dulu deh, biar berwarna-warni. Nah, di sini untuk dari yang soal gitu ya, mungkin kita bisa langsung masukkan ke dalam sini untuk tabelnya. Nah, dari sini dapat dipahami? Jadi kita bikin tabelnya kayak gini langsung ya. Nah, Iya, Ibu. lanjut nih kan dia warna ungu lagi. Nah, yang si ungu ini, early start ini kegiatan,
kita bisa masukkan langsung ke dalam sini. Ya, untuk ini warnanya warna oke. Oke. Jadi nanti bisa tinggal masukkan lagi sebentar. Nah, di sini kita bisa lihat IS-nya itu 0, 0, 10, 8, 8, 35. Gitu ya. Kita bisa masukkan ke dalam situ. Warna apa lagi ya? Biar gampang. Nah, di sini untuk IF-nya, nah, kita bisa masukkan ke dalam sini. Nah, jadi 10, 8, 22, 35, 30, 42. Gitu. Untuk si bagian A, B, C, D, E. Ini kan D, D-nya 35, D-nya nih 30 nih. Ini kebalik nih. Jadi jangan sampai salah gitu ya. Ini aja saya, oke, bentar. Nah, jadi di sini kita bisa hitung. Nah, ini 35, kemudian ini 42. Untuk nilai si E sama si F-nya. Nah, tinggal dimasukin. Ntar dulu. Ini A itu nilainya 10. Ininya 10, benar. Sebentar, sambil saya koreksi ini. Nah, kemudian untuk si B-nya 8. Oke, B-nya 8, benar. Untuk C-nya 12. Ininya 22, benar. Untuk D-nya, nah nih, suka salah kayak gini nih. D-nya 30. D-nya 30 di sini. Ini kebalik nih. Nah, kemudian E-nya 35. Nah, hati-hati ya di sini adik-adik. Ini aja soalnya masih salah nih. Nah, E-nya 35, kemudian F-nya 42 gitu. Mungkin kita bisa coba ini. Nah, di sini kita bisa balik nih tadi saya. Harusnya ngasih tahu kalian ini dulu biar kalian bisa paham. Nih, bentar. Yuk kita dari awal aja ya, agar ngisinya biar paham. Oke, sebentar. Nah, jadi untuk durasi kita masukin nih ya dari si eh, A, B, C, D, E, F 10, 8, 12, 22, 27, 7. Sampai sini dapat dipahami untuk kegiatan dan durasi? Paham Ibu. Paham, Bu. Nah, saya enaknya gini soalnya ngajarnya. Untuk pelan-pelan. Kalau tadi kayaknya masih ada yang salah juga dari materi di prodi. Nah, lanjut. IS. Nah, IS ini kita bisa lihat 0, A itu 0 gitu ya. 0, B itu 0, C itu 10, D itu 8, kemudian E itu 8, dan F itu 35. Nah, jangan sampai salah ya, karena kan kita juga ngitung pas kegiatan ini kebalik-balik gitu ya. Jadi jangan sampai salah. Saya ngecekin satu-satu soalnya untuk bagian ini. Dari sini dapat dipahami untuk mengisi ini? Paham Ibu. Paham, Bu. Oke. Lanjut kita ke not IF dulu ya, agar kita paham. Nah, IF. Nah, di sini karena A ya, bagian si A itu kita lihat 10. Nah, si B mana nih B? Oke, ini 8.
si C 22, si D 30. Nah, si E itu 35 dan si F ini 42. Nah, dapat pahami untuk IF-nya? Paham Ibu. Oke, lanjut. Paham, Bu. Kita warna merah ya nih. Oke. Nah, kita ke si LF dulu. Nah, LF itu kan kita dari si A. A-nya berarti 23, B-nya 8, C-nya itu 35, D-nya itu 42, E-nya itu 35, F-nya itu 42. Jadi kita tinggal perhatiin pelan-pelan satu-satu. Oh, kegiatannya ini bagian sini. Gitu ya. Nah, lanjut. Warnanya beda lagi. Mungkin saya cari warna hijau mungkin ya. Nah, kita ke bagian si LS. Sama nih. Bagian si A 13, B 0, C 23, D 20, E 8, dan F 35. Nah, sinilah didapat untuk bagian yang ada. Mungkin nanti materinya yang ini seperti itulah ya. Nah, seperti ini yang benar gitu ya. Jangan lihat lagi. Nah, ini caranya untuk perhitungannya. Didapatkanlah ini hasil dari perhitungan si IS, IF, LF sama ISLF sama LSIF ya. Dapatlah ini semuanya hasil. Sorry. Nah, dapatlah hasilnya. Ini mungkin saya perbaiki dulu nih untuk ini. C-nya itu LS-nya itu C itu 23, D itu 20, E itu 8, dan F itu 35. Ya, benar. Gini. IF sama nih ya. IF itu 10, 8, 22, 30, 35, 42. Nah, bisa kayak gini. Ini juga nih untuk A-nya 23, 13, LF-nya 23, 8, 35, 42, 35, sama 42. Oke, ini udah benar. Nah, dari situ nanti kalian bisa ambil kesimpulan dari si tabel yang ada. Nah, dari tabel ini, sebentar. Oke. Nah, dari tabel ini kalian bisa ambil kesimpulan nih nanti. Jadi untuk untuk yang durasi yang dipilih adalah, nah, ntar kalian bisa mengambil kesimpulan misalkan jalur kritis pada misalkan anggapnya kegiatan ini gitu misalkan adalah apa? Misalkan tadi kita pilihnya bagian untuk si node-nya ini bagiannya si 3 ya. Nah, ini juga nih. Dia di 4 yang di bagian E
sama di 3 bagian yang si B. Nah, di sini kita bisa